pada kali ini kita akan membahas bahasa pemrograman 1 versi praktikum. Yang pertama adalah kita akan membahas bagaimana proses development program Kotlin. Yang pertama itu ada Java Development Kit dan Java Runtime Environment. Java Development Kit yang biasa kita kenal dengan JDK, dan Java Runtime bisa dikenal dengan JRE. Maka sebelum kita menginstal aplikasi yang bisa menjalankan bahasa pemrograman Kotlin, terlebih dahulu kita harus menginstal JDK dan JRE. Tapi untuk sekarang, ketika kita sudah menginstal JDK, maka JRE-nya sudah otomatis terinstall. Nah, untuk Kotlin, bahasa pemrogramannya disimpan dalam file ekstensi kt. Ketika file ekstensi kt sudah di running, maka akan disimpan dengan file .class. Ketika sudah pada class, maka akan langsung di running dan ditampilkan dalam bentuk disimpan dalam Java arsip atau file .jar. Selanjutnya nanti kita akan menginstal JDK di folder download, yaitu JDK Windows 64-bit.exe. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan komputer kalian apakah 32 bit atau 64 bit. Silakan diklik saja, nanti kita tunggu prosesnya dan dipilih next. Nah, ini tempat penyimpanan. Jika tidak ada perubahan, kalau ingin dirubah bisa dipilih change, tapi jika tidak ada perubahan kita tetap di save saja. Jadi bebas kalau teman-teman mau merubah di mana menyimpan filenya. Gitu. Kalau saya defaultnya di save, kita tunggu prosesnya. Jadi jangan sampai salah ya, download JDK versinya, pilih JDK versi sesuai dengan komputer kalian. Nanti jika salah, maka ada penolakan dalam menginstalasi. Oke, silahkan pilih close. Jika sudah selesai, kita close, maka selanjutnya kita akan men-setting path-nya. Jadi kita perlu setting path-nya. Silakan teman-teman masuk ke sistem, atau sistem development, bisa dicari melalui searching yang ada di Windows kalian. Ketikkan aja sistem development atau sistem. Tapi kalau kalian yang mengetikkan development aja, nanti dia otomatis ke arah Google ya. Nah, kalian ketik atau masuk ke sistem aja. Ini di bawahnya setting. Setelah itu pilih Advanced System Setting. Pilih bagian environment variable. Nah, ini ada dua kotak, ada user variable for Figma dan system variable. Kalian pilih bagian path, diklik, setelah itu di edit. Nah, teman-teman, di sini kita akan men-setting alamat dari dimana kita menginstal JDK tersebut. Kita pilih new. Nah, agar kita lebih mudah, maka kita bisa masuk ke dalam dimana kita menginstal. Masuk aja ke dalam folder instansiasinya, yaitu biasanya di drive C tadi ya. Masuk ke drive C-nya. Nah, di local disk, dimana kalian menyimpan disesuaikan. Kalau tadi saya tidak mengganti tempat penyimpanannya, yaitu ada di C. Masuk ke file Java-nya. Nah, masuk ke JDK, pilih bin. Nah, itu tinggal di copy paste drive-nya, alamat darinya, alamat penyimpanannya maksudnya.
Setelah itu kita kembali ke sistem environment variable, pilih new, di copy pastekan. Setelah itu pastikan dia berada di paling atas agar bisa langsung kedeteksi lebih cepat. Setelah itu di OK, selanjutnya di OK, kita tutup semua, OK, di OK. Lanjut ke command prompt, kita akan mengecek apakah IDK yang sudah kita install sudah berjalan dengan baik. Di komputer kita bisa ngecek dengan cara testing. Pastikan berada di drive C, tempat penyimpanannya ya tadi ya. Punya saya ada di drive C, ketikkan Java strip version underscore version Java dash version. Oke, teman-teman, posisinya sudah mendownload ya. Jadi kita tinggal menginstal hasil yang sudah kita download tadi, IntelliJ IDE-nya. Untuk IntelliJ IDE ini digunakan untuk development atau mendevelopment menjalankan hasil coding Kotlin gitu ya. Oke, silahkan dipilih, di next aja, shortcut dan plkt plus dan plus Java. Di next ini bebas, sesuaikan dengan komputer kalian. Oke, kita tunggu installingnya sampai selesai. Oke, finish ya, selesai. Run IntelliJ IDEA Community Edition. Jadi kalian bisa download IntelliJ IDEA yang versi community ya. Oke, silahkan di finish. Oke, silahkan centang I continue. Data mau di sharing atau tidak, saya milihnya tidak di sharing ya, dan share. Nah, ini akan langsung dibuka. Ini kita bisa milih mau milih yang like atau yang dark blue, yang hitam atau yang putih, backgroundnya gitu ya. The next feature flag in, start using IntelliJ IDEA. Tidak ada yang perlu kita install tambahan, langsung aja start using IntelliJ IDEA. Di komputer kalian ya, jadi komputer kalian menggunakan yang RAM-nya 2 GB ya, mungkin agak lama prosesnya. Nah, kita pilih new project. Oke, kita centang Kotlin GPM, mau digunakan atau tidak, use Kotlin Java Runtime, bisa pilih copy to lib. Nah, kita akan menciptakan 3 file dengan menggunakan configure. Namanya Kotlin, di OK saja. Setelah itu kita akan milih next ya. Ya, nah, project name-nya kita buat project pertamaku. Setelah itu di finish. Oke, kita akan bisa balik sebentar. Nanti teman-teman mungkin yang bingung di sini, ini langsung aja pilih Kotlin,
Setelah itu ini saya tunjukkan untuk yang create Kotlin itu apa aja, tapi nggak perlu, di cancel aja. Configure itu juga tidak perlu sebenarnya, langsung aja nanti pilih next ya, langsung pilih next yang ada di sini. Oke, nah kita buat project pertamaku. Setelah itu pilih finish. Oke, kita tunggu aja sambil proses. Ada ini tips ini penjelasannya ini baca. Setelah itu di next step, jika position create symbol. Jadi ini tips-tips dalam penggunaan coding yang menggunakan IntelliJ IDEA ini ya. Oke, dan next step, kalau kalian pengen baca, dan next step aja apa aja dalamnya. Tapi kalau tidak ingin ada dibaca, bisa langsung di close. Oke, nah ini ada beta1 set anywhere, double shift, project view, alt plus 1, go to file, dan lainnya. Nah, kita akan mengklik alt plus 1 atau project view. Nah, akan keluar project view nya di sebelah kiri, dilihat aja, diklik aja di bagian ini, nanti akan ada keluar, ada IDEA ESLC. Nah, untuk kita ingin membuat file contoh Kotlin baru, klik aja diklik kanan SRC nya, pilih new, pilih extended file. Nah, kita bisa diulang dikit, klik kanan SRC nya, new Kotlin file atau class, tekan aja contoh namanya test gitu ya, test 1 file. Respon loading komputer kalian itu tergantung dari tadi, ingatkan dari spesifikasi komputer kalian. Apabila ini hanya digunakan RAM 2 GB, hard disk juga belum SSD, mungkin agak lama ya. Selanjutnya array. Nah, kalian bisa lihat di sini edit konfigurasi. Nah, oke, saya kurang menggunakan array ya, jadi harusnya args array string gitu. Nah, tadi kalau mengeran pilih run, setelah itu pilih text ya. Ini juga nunggu komputer saya. Jadi hi project pertamaku. Jadi print ini tugasnya adalah mengeluarkan kalimat yang ada di antara buka kurung tutup kurung ini, di antara keduanya. Jadi hi project pertamaku. Oke, teman-teman juga nanti bisa mencoba di Kotlin ini. Nah, kita akan menggunakan play Kotlin org bagi teman-teman yang belum bisa menggunakan virtual lab dan komputernya belum ini. Kita juga bisa menggunakan ini fun main, ini juga tanpa args dan array tadi juga bisa digunakan untuk sementara. Nanti akan ada hello world, tapi juga mau ditambah args. Baik, nanti kita akan membahas apa sih fungsinya.
nanti ini berfungsi sebenarnya ketika udah kita menggunakan tipe data variabel gitu. Oke, hello world. Print, saya juga menggunakan print n sama print. Bedanya apa? Print n, kita bisa di sini kita coba testing. Yang membedakan print n sama print itu apakah? Hello world 2. Jadi pastikan ini berada di antara titik koma ya. Kalau salah satu dihapus, maka akan ada errornya apa? Kita bisa lihat keterangan errornya di run non following function. Banyak sekali ya, padahal kesalahannya cukup satu di sini. Nah, tapi kalau kita letakkan print di sini, maka akan kelihatan atau kita tukar. Oke, hello world help, jadi bergabung. Jadi ln itu fungsinya untuk enter ya, jadi fungsinya untuk enter. Tapi karena di sini print, jadi tidak kelihatan bedanya. Sedangkan kalau di sini kita ganti print lagi, sini bisa di copy paste ya, tenang aja. Nah, makanya di sini ada yang gabung, atasnya nggak gabung, bawahnya yang gabung. Kepensiunnya untuk kalian semua, jangan lelah berusaha dan berdoa, karena usaha dan doa tidak ada yang sia-sia. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.